Oh Yesus, tahu bila ku bila beban berat menindih, Dia mengerti tiap kedukaan, Dia mengerti karena kasih. Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita hari ini. Dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh pergumulan hidup kita. Kita mohon kasih dan karunia Allah untuk bersama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan semoga kita semua boleh membuka hati, pikiran, jiwa kita untuk mendengarkan suara Tuhan hari ini. Dan mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selain itu, berasal dari si jahat. Saudara-saudari, apa yang ingin disampaikan hari ini? Hidup di dalam kejujuran. Poin yang ingin kita renungkan hari ini adalah kejujuran. Ya, banyak orang mengatakan orang jujur pada zaman ini itu susah didapat, susah dicari, susah ditemukan. Oke, jika ada pernyataan seperti ini. Tetapi pernyataan seperti ini harus menjadi suatu motivasi bagi hidup kita. Bahwa ketika ada orang mengatakan susah mendapatkan orang jujur, disitulah suatu kekuatan bagi kita, satu dorongan atau motivasi bagi kita untuk bisa membuktikan bahwa kita adalah salah satu dari orang-orang jujur yang mungkin belum ditemukan, belum didapati. Hari ini ketika Yesus berbicara jangan bersumpah palsu. Artinya apa? Yesus ingin kita hidup itu dalam ketulusan, dalam kejujuran, dalam keikhlasan. Tidak perlu orang bilang putar balik. Tidak perlu berbelit-belit, berkelit-kelit. Dan jangan juga PHP, pemberi harapan palsu. Janji lain, tetapi tidak bisa membuktikan. Janji tinggal janji. Dan begitu banyak orang yang membuat janji tinggal janji dengan berbagai alasan. Nanti ya, besok. Sudah besok, nanti ya, saya lupa. Banyak alasan, saya lupa, saya sibuk. Jangan pernah berjanji, apalagi bersumpah. Kita tahu zaman ini banyak orang bersumpah. Bersumpah akan jabatan mereka di atas kitab suci, kitab kekudusan. Saya berjanji tidak akan ini, tidak akan ini. Tetapi korupsi berjalan terus.
ketidakadilan berjalan terus. Dan begitu banyak hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Yesus hari ini memanggil kita untuk senantiasa mampu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai pribadi-pribadi atau sebagai anak-anak terang. Ya, salah satu yang saya katakan adalah hidup di dalam kejujuran. Berani untuk menghadapi setiap permasalahan hidup ini dengan satu kekuatan kejujuran. Katakan ya, jika ya, katakan tidak jika tidak. Sebenarnya sederhana. Kenapa? Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sudah dikaruniai oleh Allah. Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Allah akan memenuhi seluruh kehidupan kita dengan anugerahnya. Allah mencukupi kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu ragu. Apa yang membuat kita bimbang di dalam hidup kita adalah keraguan. Apa yang membuat kita gelisah dalam hidup kita adalah keraguan. Apa yang membuat kita takut di dalam kehidupan kita adalah keraguan. Keraguan untuk percaya kepada kekuatan ilahi Allah, kemahakuasaan Allah. Inilah yang membuat kita gelisah, takut, cemas dalam hidup kita, bimbang. Akhirnya hidup kita menjadi penuh dengan keraguan-raguan. Padahal kalau kita berpikir secara normal, wajar, ketika Allah menghadirkan kita di dunia ini, Allah sudah tahu apa yang akan Allah lakukan bagi hidup kita. Ia sudah merencanakan kehidupan kita. Kita hidup menderita oleh karena kita hidup di luar dari jalan pikiran dan rencana Allah. Akhirnya apa? Kita menderita. Dan salah satu penderitaan adalah ketidakjujuran, atau yang dengan kata lain adalah kebohongan, penipuan, kepalsuan. Yesus hari ini mengingatkan kita, mari hiduplah di dalam Allah. Serahkan hidup kita kepada Allah. Ikhlaslah hidup kita kepada Allah sambil kita terus bekerja untuk mencapai kebenaran. Karena kejujuran itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Karena di balik sumpah palsu itu adalah ada kejujuran atau kebenaran. Mari saudara-saudara, bersama Tuhan kita Yesus Kristus kita mau hidup di dalam cinta Allah, dan kita mau hidup di dalam ketulusan dan kebenaran Allah sendiri, sehingga kita mampu untuk bersatu pada kebenaran yang ilahi. Tuhan selalu memberkati kita.